Apa? Ini sampai ke Iran. Begitu saya buka YouTube, wah, kejadian Kemang. Heboh. Tapi kemarin saya masih di Dubai, tertutup dengan rudal Iran ke Israel. Kok bertepatan jenderal ke sana, Israel ke rudal? Dia sudah tahu saya sudah pulang, baru dikirim. Jadi begini, ini sangat-sangat menarik ya. Mengapa menarik? Saya tertarik dengan teorinya adikku tadi, Adina Refli ya. Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil. Pengamanan tingkat polsek, kecil. Tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia. Mengapa? Karena yang disinggung itu, atau yang dihianati itu adalah demokrasi. Yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun. Reformasi kita 26 tahun, jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi. Nah, tahu-tahu ada pembubaran diskusi. Ini aneh gitu kan. Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah, oleh aparat keamanan di tempat yang jelas dan ada pengamanannya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan, tidak terjamin. Yang kedua, kita juga bisa, ini untuk pelajaran terbaik untuk aparat Polri, tempat saya dibesarkan. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Maknanya begitu. Ini koreksi yang terbesar. Yang lebih daripada itu adalah, ini kita akan melihat bagaimana masyarakat demokrasi, masyarakat sipil, pencinta demokrasi, pengawal demokrasi, berlawanan dengan preman. Akan kalahkah? Kemudian timbul pertanyaan, siapa di balik itu? Kalau premannya enggak masalah itu. Tetapi pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya, Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Kalau soal pidananya, nggak terlalu berat-berat lah. Level polsek aja gampang ini. Pidana pengerusakan. Ya pengerusakan pasalnya jelas gitu. Kalaupun ada penganiayaan, ya polsek bisa. Tetapi yang lebih besar dari itu, yang oleh intelijen Mabes Polri, dan bila perlu BIN kita harus ungkap, siapa di balik itu? Apa tujuannya? Apakah 3 teori yang disampaikan oleh Bang Repli tadi benar apa tidak? Yang mana salah satu di antaranya? Apakah teori balas dendam? Apakah teori persaingan di antara elit aparat untuk menempati suatu posisi karena yang menjabat dianggap tidak layak? Apakah teori yang ini adalah pengalihan isu? Kuku papa kepada isu ini. Dan katanya Bang Karni ini mungkin berumur hanya 4 hari. Ya, kita lihat. Mudah-mudahan kalau memang pengalihan isu yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor apa tadi? Tentang 7/2007, nomor 2017, ini besar sekali tujuannya. Besar sekali. Tinggal tergantung tujuannya besar, mulia, atau besar jahat gitu kan. Nah ini tergantung yang menilai. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Kenapa PR bagi Polri? Karena kejadiannya yang ngamankan Polri. Masyarakat akan bertanya, kalau ini kenapa harus diungkap? Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah nggak ada? Orang berdiskusi demokrasi saja nggak boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti ELC juga nggak boleh juga. Karena kita di sini bertukar pikiran loh. Pikiran saya ILC itu sudah nggak boleh, bener ya? Nah, udah, bisa jadi. Udah nggak boleh. Ini kan berubah sudah platformnya. Nah, sebabnya akan ke sana. Itu yang kita sedihkan. Mudah-mudahan
itu adalah sasaran antara demokrasi di negara kita tetap berjalan, kita bebas berbicara. Dan kenapa bebas berbicara? Soalnya kalau nggak ada Bang Said Didu sama Bang Repli dan lain-lain, kita nggak ada DPR lain lagi yang berani gitu kan. Jangan-jangan tapi nanti ujungnya abang berdua ini sama yang lain berkoalisi juga nih, susah juga kita. Kan ada plus ya sekarang kan, plus. Nah ini kalau dua ini masuk plus, lah nggak ada parlemennya lagi yang di luar. Jadi ini kenapa harus diungkap? Satu, ungkaplah apakah ini dikendalikan orang, siapa pengendalinya, apa tujuannya. Kemudian sehingga demokrasi di negara kita ini tetap jalan. Dan ngungkapnya, saya hakul yakin, tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan ngungkap siapa di belakang itu, wong teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas bin-nya aja bisa ketemu kok. Apalagi ini, ya ini jangan sampai nanti Bang Said Didu nge-tweet lagi. Saya lihat tweetnya hari ini, tweetnya Bang Said Didu pun berubah, tidak kuku papa lagi. Nah, jangan ke depannya berubah lagi. Nah, ini kita harapkan ini betul-betul terungkap dan ELC merupakan pelopor. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita melihat sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa yang telah disampaikan oleh Susno Duadji. Dan tentunya hal ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita. Bagaimana kita melihat sebuah kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas dari setiap pejabat, alat negara, dan mereka yang melindungi masyarakat. Pastinya setiap masyarakat mengalami sebuah masalah-masalah dan mereka hanya bersandar dengan pemimpin mereka yang menurut mereka ini layak untuk dijadikan seorang teladan ke depannya. Nah, kita melihat di sini bahwa Pak Susno selalu di hati. Sosok polisi yang tegas dan jujur sehat selalu Pak Susno Duadji. Beliau adalah orang yang memang cinta dengan NKRI ini, mencintai suatu perubahan. Jadi dengan berbagai macam hal yang terjadi di negara kita, itu terjadi karena memang para aparat-aparat juga yang begitu kurang lihai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Sehingga pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa negara kita dipenuhi dengan dinamika-dinamika politik yang terjadi. Nah, saat-saat ini teman-teman, kita melihat dalam sebuah pilkada, ya, begitu terlibatnya alat negara, begitu terlibatnya pejabat-pejabat. Nah, bagaimana sebuah keadilan, kesejahteraan itu diwujudkan kalau masih melanggar aturan-aturan yang ada? Karena setiap pemimpin, baik itu presiden, wakil presiden, jajaran menteri, dan bahkan sampai ke bawah-bawahnya, camat, kepala desa, bupati, gubernur, mereka harus dapat memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat. Apa yang mereka lakukan, baik itu pelanggaran, maka itu akan menjadi cerminan mereka bagi masyarakat yang akan dilihat langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk itulah kehancuran negara ini dalam berdemokrasi ini dimulai dari tindakan-tindakan Jokowi yang memainkan politik-politik identitas. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duadji memberikan sebuah dorongan-dorongan bagi kita untuk tetap semangat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi negara ini di tahun-tahun berikutnya. Nah, disampaikan di sini juga bahwa setuju Pak Susno, preman jangan dikasihani maksudnya. Jika seperti ini terus, NKRI akan kewalahan hadapi preman seperti negara-negara sekarang. Narkoba, premannya lebih kuat daripada aparat. Terus jika Polri tidak bisa mengungkap, maka citra buruk Polri di mata rakyat semakin parah. Banyak kasus yang dilakukan pejabat polisi dan ujung penyelesaiannya tidak jelas. Kasus Sambo, judi online, sabu-sabu di Sumatera, Vina Cirebon, dan lain-lain. Masih banyak hal untuk diselesaikan hal ini. Dan inilah yang dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana Kapolri dalam menyelesaikan semuanya ini? Kemang, ini jika Kapolri tidak bisa menyelesaikan kasus ini dengan benar, maka rakyat semakin tidak percaya dengan Polri. Bagaimana citra polisi
positif mau dibangun jika kasus seperti ini tidak bisa di-clear. Nah, memang benar kalau hal-hal seperti ini saja sulit untuk dipecahkan, sulit untuk diselesaikan, maka ini suatu bumerang bagi masyarakat dalam melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan mereka Kapolri, polisi yang seharusnya itu tugas mereka dalam melaksanakan semuanya itu. Nah, saya bilang sekali lagi bahwa masyarakat akan menggantungkan masa depan mereka kepada pemimpin mereka, mulai dari presiden sampai ke menteri, bahkan alat-alat negara itu yang menjadi keamanan mereka. Mereka aman ketika sebagian pejabat-pejabat itu memberikan kesejahteraan di tengah-tengah yang begitu mencekam saat-saat ini. Nah, harapan kita ini teman-teman, semoga ini terwujudkan, itu yang kita inginkan dan terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan-hambatan apapun, supaya ini berjalan dengan baik sesuai dengan kemauan negara masyarakat Indonesia dan visi misi negara ini, bagaimana mewujudkan Indonesia emas di 2045 ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.